Aku ya Hindi, ano ka usap? Ang usap. Yaman. kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi dokter dari dari Umi. Babul babul fil iktak iktak iktak. Ila hadir Nabi Halaman Muhammad sallam ala sahabat al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Radha alladhina alaihim wal maghdubi alaihim. Terus kacamata yang kecil itu. Halaman pinten? Ibu. Arang wong anak bab kudimen kok babul iktak. Halamannya biru mau motor. Sewu 806. Yo pokoknya babi kudimen kok. Oh, Oke, saya teman-teman. Ampun nih. Beriam. apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi Babun fil iktaqi. Halaman 1874. Eh, 74. 1874. Memerdekakan budak iktak. Wa izalatul riqti anil adamiyyi. Iktak itu menghilangkan perbudakan. Di artinya melenyapkan status perbudakan dari diri manusia hanya adami. Wal aslu fihi qaulu ta'ala fakku raqabah. Surat Al-Balad.
Dalil asal mengenai hal ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan faku raqabah, memerdekakan budak. Baru sahihan. Jadi perbudakan ya. Perbudakan itu mulai zaman Romawi. Jadi zaman Romawi sama zaman Parsi itu kan dua negara yang bertengkar tuh antara Barat dengan Timur. Itu mereka itu kalau nangkap orang itu jadikan budak tuh. Jadi Nabi Muhammad diutus itu sudah ada budak gitu. Jadi yang membuat perbudakan itu bukan dari orang Islam. Itu sudah ada dari zaman Romawi sama zaman Parsi gitu. Nah, Islam berusaha membebaskan, tapi kan itu kan harta kayak sawah ngono, kayak mobil. Kalau kalau dibebaskan ya mesti tidak mau loh orang, harusnya ada sebab, ada keikhlasan, ada kemauan sendiri. Ya kayak orang sedekah, punya harta kan banyak, tapi suruh sedekah ya yang mau dan tidak mau, karena tidak wajib kan. Makanya di dalam memerdekakan budak itu oleh Al-Quran dijadikan hukumannya memerdekakan budak, akhirnya budak satu-satu berada itu merdekakan. Wahu baru sahihain anahu salam ora man ataqara qobatan mu'minatan afiladin imra'an musliman ataqallahu bi kulli udwin minha udwan min adhihi minan nar hatta al farju bil farji wa itu zaka wa itu zakari afdalu. Ini ada hadis kan, hadis ini Bukhari Muslim ya. Dalam hadis ialah hadis sahihan yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memerdekakan seorang budak mukmin, menurut yang lain itu menyebut seorang mukmin ya. Niscaya Allah akan memerdekakan Muslim ya. Niscaya Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya sebagai pahala dari memerdekakan setiap anggota tubuh tadi. Budak yang dimerdekakan dari api neraka hingga kemaluan dibalas dengan kemaluan sampai hitung kabeh, kupinge, matane, tangane, sikile, kemaluan, hitung kemaluan. Bebaskan semua. Kemaluan sing akeh dosane lho. Bebaskan dari api neraka. Baru ya anak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu atako salasina alfas nasamatin, masyaallah. Abdurrahman bin Auf itu orang yang paling kaya. Aerokobatin. Wahadamna kal ashabi bibabil idki. Tafaulan. Oh, karo mbakan. Tapi mesti dilakukan setelah sampai. Ya, pikir gue lagi belajar. Diriwayatkan
disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf telah memerdekakan 30.000 orang budak. Oh, jadi sahabat itu gitu. Sahabat kan sering dapat rampasan perang yang jadi budak. Itu koni kalau Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu orang kaya sekali. Sahabatnya Nabi yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf. Kalau kalau sedekah itu emas itu dipacul. Saking gede emas bongkahan itu di pekuli loh. Masih itu bongkah-bongkahan. Pelan-pelan gerem-gereman. Iya, orang gram-graman loh, kintalan masih Sama. belum dicetak, belum cetak uang. Ini cetak uang ya kayak mana? Jadi Abdurrahman bin Auf itu pernah ingin melarat, soalnya Nabi bisa begini, orang kaya besok masuk surganya itu selisih setengah hari dia satu 500 tahun. Jadi orang fakir masuk surga semua. Kalau orang Abdurrahman bin Auf ini orang kaya ya belakangan. Nabi bisa begitu, kalau orang kaya itu belakangan. Terus Abdurrahman itu ingin jadi orang miskin. Saya ingin jadi bagaimana caranya biar dia jatuh dagangannya. Itu suatu ketika di Madinah itu panen kurma itu busuk semua, kena wabah. Dibeli Abdurrahman, semua kurma yang busuk tak beli semua sudah. Harganya biasa, harga yang benar. Oh, dituku berang-berang ton, berang-berang gudang. Wis, maksudnya ben melarat ya. Gue kan bari iki gue melarat, duitnya kan wis entek gue tuku. Wong kabeh wong puluhan hektar itu dituku kabeh. Boleh gue nulung jadi ini Allah tambah Iya. apa ya? Ora ono berita raja teko niku mau tuh Yaman, iku luru kurma busuk nih. Nang kono ono penyakit sing obatnya kurma busuk. Terus dituku kabeh, dituku larang nemen. Tambah suki. Apa melarat kalau hijau. Malah terus oh apa kurma ini tambah sugih gitu. Jadi ini tidak sugih ya sugih. Kayak kecil ya tambah sugih. Ini lho duitnya kangelan ya kangelan. Cuman itu kabeh-kabeh cobaan Allah Ta'ala. Coba orang di duit, ya sabar, di duit syukur. Kemudian saya teruskan. Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf telah memerdekakan 30.000 orang budak. Sengaja kami akhiri kitab kami ini dengan membahas memerdekakan budak sesuai dengan tradisi yang biasa dilakukan oleh murid-muridnya Imam Syafi'i. Dengan harapan yang baik, yaitu dimerdekakan oleh Allah SWT dari api neraka. Itu konflik terakhir ini. Tamat ini. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu waktu datang dari Mekah itu oleh Rasulullah kan dicarikan saudara yang yang sugih. Kamu ikut sahabat Ansor sugih. Saking sugih sahabat Ansor aku mau nawani ngono. Aku duwe bojo. Kon milih sing tak pekat siji kon. Wis iki kurmane aku puluhan hektar, separo dang. Kon separohnya separo. Umah nyong akeh, kon duwe siji sing seneng.
sahabat Ansor ngomong kayak ring Abdurrahman Auf. Abdurrahman jawab ini, aku pengen ditodokna nanti pasar beda, atau pasar. Kau tuh orang pasar. Wis aku tak dagang bae. Dagang, dinga ini kok gelem dinga ini. Puluhan hektar, iku ora gelem. Suka luru dewek, tapi kesalip kabeh sugihe. Wong Madinah sing asli sugi-sugi kesalip kabeh. Abdurrahman Auf. Dagang itu dikutip Barisi teman. Tahu deh dagang dari Sam membawa unta 1000 ekor. Sampai nama Madinah didol. Regane podo persis kalau situ ku mau libati dadung tali ini loh. Tali ini tok. Jadi tali ini ki siji regane 5.000 ya wis 5.000 tok beri tali. Regane podo baik karo tuku nang kono. Oh, masyaallah. Jadi oleh dagang itu orang wanita apa nak wong Islam malah nyatin nulung men wong Islam harus dungo aduh nang ngono bae semua tukune nang kono murah aku lebih murah ya. Jadi dagang murah kok tambah sugih ya. Bisa terkenal ya beberapa apa. Cara dagang itu Mas. Oh. Regane iso padha karo praktek. Kemudian sekarang hukum memerdekakan budak. Soha idkumut taki tasarrufin lahu wilayatun. Walau kafiron. Fala yasihu min sobiyin wa majnunin wa majurin bisabahin. O falsin. Wala min ghairi malikin bi ghairi niabatin. Memerdekakan budak yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam bertasarruf hukumnya sah. Sekalipun dia adalah orang kafir. Artinya budak dewek. Maksudnya mulai kekuatan tasarruf ana wong bilang budak siapa? Budak dewek. Dia punya wilayah, dia menguasai. Itu budak tonggone, itu budak bapak, itu budak koncone. Untuk itu, perbuatan memerdekakan budak tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil. Anak kecil kan tidak boleh tasarruf. Atau orang gila dan orang yang berada dalam pengampuan orang lain karena dungu atau pailit. Jadi di bawah mampu ya. Ada orang poros terus tidak boleh menaruhkan hartanya itu dia diberikan wali ini. Nah, ini tidak boleh sih. Orang poros terus merdekakan budak ya itu seizin wali ini. Tidak sah pula bila dilakukan oleh bukan pemiliknya sendiri tanpa wakil dari orang yang memilikinya. Ya, menjaganya juga boleh. Bilahwi ini contohnya. Tak tuka, harol tuka, kafakat tuka, anta hurun, anta atikun. Caranya merdekakan budak gampang, yaitu dengan ucapan seperti aku merdekakan kamu. Nah, harus ngomong harus merdeka. Atau aku bebaskan kamu. Tidak ada hubungan kamu bebas. Atau aku lepaskan kamu. Atau engkau merdeka. Atau engkau bebas. Jadi merdeka akhirnya penjajah itu. Penjajah itu merdeka no Malaysia dia merdekakan, Pakistan, India kan orang, ini kan berontak.
berontak merdeka, merdeka berjuang. Ini Malaysia bangsa ini menjajah Inggris kalau itu dimerdekakan. Ini kok jadi budak asal, budak dimerdekakan. Pakistan, India, Bangladesh, oh jajahan Inggris kabeh dimerdekakan. Iku kaya uang cilik negara dimerdekakan kabeh. Asalnya budak Inggris kabeh. Jajahan Inggris. Babi kinayatin ma'aniyah. Kalamilka li awla sabila li aleka aza tu milki angka azal tu milki angka wa anta maulaya wa kadza ya sayyidi al murajjah. Jadi kata-kata yang bisa memberikan ini dapat juga dengan ungkapan kinayah. Jadi tidak terang-terangan tapi kinayah. Tetapi disertai dengan niat. Seperti memakai kata-kata ini, aku tidak memiliki kamu lagi. Bukan merdekakan berdoa, tapi niatnya niat merdekakan. Atau aku tidak mempunyai jalan lagi untuk menguasaimu. Gue benar-benar merdekakan. Atau aku lenyapkan kepemilikanku dari dirimu. Bisa aku ganti. Atau engkau adalah tuanku. Asal budak jadi tuan. Merdeka berarti. Demikian pula memakai kata-kata hai tuanku. Jadi diundang tuan, budak diundang tuan, merdeka. Menurut pendapat yang dianggap kuat. Nah. Wa qulu anta bni au hadza au huwa ibni au abi au ummi itakun in amkana min haitsu sinu wa in urifa nasabuhu akhadatan lahu ikrari. Kemudian ucapan seseorang pada budaknya, engkau adalah anakku. Nah, budak, engkau adalah anakku. Atau orang ini atau dia adalah anakku. Atau dia adalah ayahku atau ibuku. Merupakan ikrar memerdekakan budak. Jika ditinjau dari segi usia. Usianya ngomong ikan anakku tuan bapak, tuan umumnya. Usia dari segi usia bukan budak yang dimaksud sesuai dengan apa yang dikatakannya. Sekalipun masih sekalipun nasab si budak telah diketahui olehnya. Dikatakan demikian sebagai hukuman terhadapnya yang berani mengikrarkan hal seperti itu terhadap budaknya. Disebutkan kalau umurnya tuwean itu, oh kamu anakku, artinya bisa memerdekakan. Kalau budaknya sing tua ya, oh kamu bapakku. Budak itu, oh kamu ibuku, itu berarti memerdekakan. Oh ya ibni,
kinayatun. Fala ya'tiku bin nidai illa in qasada bihi al-itqa. Lesi sosihi bi annahu yusta'malu fil adati kasiran wujubi mulatafatin wa husnil mu'asarah kama sarah bihi syekhuna bi'isal minhaj wal irsyad. Atau seseorang mengatakan kepada budaknya, hai anakku, maka panggilan seperti itu dinamakan kinayah. Untuk itu budak yang dipanggil tidak menjadi merdeka karenanya, kecuali jika Tuhan yang memanggilnya itu berniat memerdekakannya. Manggil hai anakku tapi nggak niat memerdekakan ya nggak jadi. Tapi kalau sambil niat memerdekakan, hai anakku, jadi. Namanya kinayah. Dikatakan demikian karena ungkapan tersebut dalam kebiasaan sering dipakai untuk keakraban dan pergaulan yang baik. Demikian keterangan guru kami di dalam syarah kitab Al-Minhaj dari kitab Al-Irsyad. Jadi biasanya pergaulan kan nak. Jadi panggilan akrab sini itu. Kalau tidak niat untuk merdeka ya tidak merdeka, tapi namanya sopan budaya untuk nak. Ucapan yang tidak layak digunakan sebagai pengakuan untuk memerdekakan budak. Walaysa fi lafzil iqrar bihi qalu ta'atiku li abdi fulanin. Lanahu la yasluhu mawdu'uhu li iqrarin wa li insa'in wa nis tu'mila urfan fil itqi. Kama aftabi syekhuna rahimahullah ta'ala. Kacamata pun golong. Kacamata. Apa lang jopo be. Aku macam lang jopo. Orang jopo. Berat. Bisa dulu nak kalau bukan termasuk ke dalam pengertian memerdekakan budak ucapan seseorang yang mengatakan sesungguhnya aku akan memerdekakan hambaku, yaitu si fulan. Mengingat kalimat ini tidak layak. Sebagai pernyataan, bukan sebagai pernyataan. Sekalipun menurut tradisi dapat digunakan untuk memerdekakan budak. Demikianlah menurut apa yang difatwakan oleh guru kami. Jadi akan sesungguhnya aku akan kan belum kan. Sesungguhnya aku akan memerdekakan hambaku ini. Aku ngomong akan kan kapan? Kapan akan? Ya kapan-kapan. Kalau biwadin ma'ahu. Kalau kola aktuka ala alfin. Au bituka nafsaka bi alfin. Faqabil
fakubila fakubilu fakubila fauron itu komane domain ngarep fakubila fauron fakubilu fakubila balik fakubila fauron Atako walazimahu al-alfu fi surateni wal wala lisaidi fihima. Sekalipun kemerdekaan yang dimaksud disyaratkan memakai imbalan, yakni dengan ditebus. Untuk itu seandainya seseorang mengatakan, aku memerdekakan kamu dengan harga 1000 dirham. Atau aku jual dirimu dengan harga 1000 dirham. Bila budak yang bersangkutan mau menerimanya, seketika itu juga maka dia merdeka dan diharuskan membayar 1000 dirham dalam kedua contoh di atas. Sedangkan hak wali hak wala dengan hak wala adalah milik tuannya dalam kedua contoh tersebut. Wala itu waris wala. Kalau mati mesti waris sopo lagu yang memerdekakan itu. Status janin budak yang dimerdekakan. Kalau ataku hamilan mamlukatan lahu, dia wa hamluha tabi'aha ay alhamlu fil itqi wa inis tasnahu li'annahu kal juz'i minha. Seandainya seseorang memerdekakan budak perempuan miliknya yang sedang hamil, maka janin yang di dalam kandungannya mengikuti kepada ibunya, merdeka bareng-bareng. Yaitu ikut merdeka. Sekalipun pemiliknya mengecualikan kandungannya, karena kandungan dianggap sebagai bagian dari dirinya. Kamu tak merdekakan kecuali kandunganmu. Itu tetap merdeka anak-anaknya. Walaupun dia mau kecuali. Kemarin nggak mau kecuali. Walau takul hamla. Atako innu fi khatfihi fi ruhu. Gunaha. Seandainya seseorang memerdekakan kandungan budak perempuannya, maka kandungan itu menjadi merdeka bila telah ada rohnya. Tetapi ibunya tidak merdeka. Yang dimerdekakan hanya yang di dalam perut. Tinggi kandunganmu saya merdekakan. Nah, merdeka. Kalau sudah ada rohnya, jadi memang sudah umur berapa bulan gitu ada rohnya tuh. 3 kali 40 hari. 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan sudah merdeka. Walau kana dirajulin wal hamlu li akhar binahi wasiatin lam ya'tik ahadun aduma bi'ikil akhar. Seandainya seorang budak perempuan milik seseorang, sedangkan janin yang dikandungnya adalah milik orang yang
milik orang lain berdasarkan wasiat, maka salah seorang dari keduanya tidak menjadi merdeka karena yang lainnya dimerdekakan. Kandungannya milik orang lain. Jadi kalau ibunya dimerdekakan, anaknya tidak kena karena ini anaknya milik orang lain. Memerdekakan budak milik perseroan, milik koperasi ya. Ana wong 10 tuh budak siji. Kalau atako mustarokan bainahu wa baina ghairihi. Ai kullahu au atako nasibahu minhu ka nasibi minka kurun atako nasibu mutlakon. Sing duwe wong loro, sing siji merdekakan siji ora, jadi parotang. Bila seseorang memerdekakan seorang budak milik perseroan antara dia dengan orang lain secara keseluruhan, tukune urunan wong loro. Atau dia hanya memerdekakan bagian darinya yang ada pada budak itu melalui ucapan. Bagianku yang ada pada dirimu merdeka. Maka yang menjadi merdeka adalah bagian dari orang yang bersangkutan saja secara mutlak. Sedangkan bagian lain milik teman seperseroannya tetap masih belum merdeka. Dan status budak menjadi mubaat, mubaat. Karena yang separuh sudah merdeka, separuh belum, ini mubaat. Ba'duhum merdeka, ba'duhum urung. Mubaat. Pasal iktak min musirin la mu'sirin. Lima aisyah lebih min nasibi syariki au ba'di. Kemerdekaan yang menjalar, kemerdekaan yang menjalar hanya yang dilakukan oleh teman seperseroannya yang kaya, bukan teman seperseroan yang miskin. Karena berkat kekayaannya itu dia dapat menutupi bagian dari teman seperseroannya secara penuh atau sebagiannya saja. Jadi anak budak siji jika wong loro, siji wong loro siji sugih, siji melarat. Sing melarat wis memerdekakan orang. Yo wis merdeka kabeh sing sugih. Tapi ada sing sugih sing melarat sing sugih ya sing kudu dibayari lah oleh sugih. Jadi sarur jadi bisa merembet itu gara-gara sing duwe itu sing sugih sing siji ora sugih. Artinya bisa disusuki lah sing sugih kan sugih. Wala yamna'u siroya. Wala yamna'u siroyata tainun. Mustaghrikun biduni hijrin. Adanya utang
yang menghabiskan harta pihak yang memberikannya sudah dapat mencegah menjalannya kemerdekaan seseorang untuk milik perseroan selagi dia tidak berada dalam mampu. Jadi yang satu sugi ya, yang satu katanya sugi tapi utangnya akeh. Ya tidak bisa. Ini barat ini. Wastila'u adisariken al-musir yasri ila ibtati sariki kal itki wa alaihi qimatu nasibi sarikihi wa qistatuhu min mahril misri la qimatul waladi ay qistatuhu. Ini apa ini? Zaman. Apa ini? Ngobrol dia mau cerita tulisannya. Orang kacamata lah. Burang di. Di kecamatan. Kemerdekaan anak yang dilahirkan dari salah seorang di antara dua orang yang bersero Kaya. Oh. dan anak yang dilahirkan dari salah seorang di antara dua orang yang bersero dalam diri seorang budak perempuan dapat sampai kepada bagian teman perseroannya jika pihak yang mempunyai anak adalah orang kaya. Pilihannya sama dengan memerdekakannya secara langsung. Untuk itu, orang yang mempunyai anak dari budak perseroan tersebut diharuskan membayar kepada teman seperseroannya sebesar nilai yang dimiliki budak itu. Juga bagian dari teman seperseroannya yang ada pada mahar misilnya, tapi bukan harga dari anak yang dijadikannya, yaitu bagiannya. Ya pokoknya harus siji sugi kok. Sugi kok yang lebok itu. Bahaya si tadbir. Sedangkan memerdekakan budak secara tadbir, yakni budak otomatis merdeka jika tuannya mati. Tidak dapat menjalar kepada bagian teman seperseroannya. Walau malaka sasun ba'dahu min aslin afar'in wa in ba'uda ataqo alaihi kepada muslimin. Tadinya seorang memiliki atau memperbudak bagian dirinya, baik orang tua ataupun anaknya sekalipun rentetan nasabnya jauh, yakni cucu atau kakek, otomatis budak yang dimaksud menjadi merdeka karena ada hadis Imam Muslim yang mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang memiliki budak bapak dewi atau anak dewi, ya merdeka. Jadi membeli budak ke pasar
ternyata anaknya sendiri yang dibeli. Ya jadi merdeka. Wa kharaja bil ba'di ghairuhu kal akhi. Fala ya'tiku bimilkin. Tidak termasuk ke dalam pengertian bagian diri sendiri selain orang tua dan anak, misalnya saudara laki-laki. Maka dia tidak dapat merdeka secara otomatis karena dimiliki. Kalau saudara dari hanya anak sama bapak, anak sama orang tua. Beli budak, nang pasar, ternyata bapak EDW jadi merdeka sudah. Beli budak nang pasar, ternyata anaknya jadi merdeka sudah. Tapi beli budak ke saudaranya, tidak merdeka. Saudaranya tidak bukan dirinya, tidak termasuk dirinya. Bang mama wa mangkola liabi anta khurun baca mati. Au ila mutu fa anta khurun. Au tuka baca mati. Bagaza ila mutu fa anta haramun. Au musayabun ma'aniyatun. Bahwa mujabbarun. Ya'tiku baca wafatihi min tulisi marihi ba'dadain. Jadi kayak wasiat namanya budak mujabar. Barang siapa mengatakan kepada budaknya, engkau merdeka sesudah aku mati. Atau apabila aku mati, engkau merdeka. Atau aku merdeka, atau aku merdekakan kamu sesudah aku mati. Mengucapkan jika aku mati, engkau terhormat atau dilepaskan. Dan niat memerdekakannya. Karena seperti ini dinamakan tadbir, budak mujabar. Dan budak yang bersangkutan berstatus mujabar, dia merdeka setelah tuannya meninggal dalam perhitungan sebagian dari sepertiga peninggalan tuan. Sudah semua utangnya terlunasi. Jadi orang wasiat kan tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kalau orang sepertiga ya merdeka, kalau lebih ya lebihnya belum merdeka namanya. Wa batala tadbir binahwi bai'in lil mujabar. Fala ya'udu wa in malaka sanian wa yasihu bai'uhu. Transaksi tadbir ini batal karena budak yang bersangkutan dijual oleh tuannya yang telah mentadbirkannya. Dan status mujabarnya tidak kembali lagi seandainya si tuan pertama memilikinya lagi. Transaksi penjualan yang dilakukan oleh tuannya sah. Kalau orang wasiat, aku wasiat, aku mati kayak apa jenis sawah, oke masjid mana, dibeli di rumah itu sakjol, ya apa-apa, orang sudah wasiat, itu ngono. Kalau budak ngomong kon aku mati, kon merdeka, padahal durung sampai mati wis dijual budake. Orang sudah merdeka, berarti dibatalkan sendiri. Walaupun dibeli lagi, kalau wis dijual dari uang, lain kali dituku maning. Itu wis hilang, nggak menjual maning, itu ngomong maning. Kalau birujuin anu lafzon, kafasahtuhu aw naqatuhu wala biingkarin ditadbir.
Status mudabbar tidak dapat dicabut kembali oleh ituannya, baik secara lafzi maupun ucapan ituan. Aku batalkan atau aku hapuskan, maupun melalui keingkaran situan akan adanya transaksi tadbir itu. Jadi tidak bisa ditarik lagi ya. Tapi kalau dijual boleh dijual. Kalau kan berarti batal sendirinya. Menyetubui budak perempuan mudabbar. Wa yajuzu lahu waqul mudabbarah. Walau waladat mudabbaratun waladan min nikahin aw zinan. Ayat putu ya waladi hukmu tadbir. Walau kanat hamilan inda mautis sayyid. Ayat bahwa tazman. Diperbolehkan menyetubui budak perempuan mudabbar. Seandainya budak perempuan mudabbar melahirkan anak hasil nikah atau hasil perbuatan zina, hukum tadbir tidak dapat diberikan kepada anaknya. Akan tetapi seandainya budak perempuan yang dimaksud mengandung di saat tuannya meninggal dunia, secara pasti si anak mengikuti ibunya merdeka. Sekarang status tadbir berpengaruh kepada janin yang masih dalam kandungan. Walau jabbaru hamilan, baca tadbir lil hamli, tabaan lah, ilam yastasnihi, in fasola qabla mauti sayyidiha, la in abtala qabla infisolihi tadbirha. Seandainya seseorang mentadbirkan budak perempuan yang sedang hamil, budaknya sedang hamil, ngomong, gona aku mati kon merdeka. Maka status tadbir pun mengenai janin yang ada di dalam kandungan, mengikuti kepada ibunya. Ini hamil bukan dari bukan dari tuannya. Kalau dari tuannya kan sudah pasti merdeka. Namanya budaknya dikawinkan sama orang, sama budak tuh, kan nanti anaknya budak lagi. Maka status tadbir pun mengenai janin. Kalau sudah ngomong kamu kalau saya mati kamu merdeka, yuk terus janinnya merdeka juga. Yang dikandungnya mengikuti kepada ibunya. Dikasih Tuhan tidak mengecualikannya, sekalipun kandungan lahir sebelum tuannya meninggal dunia. Tapi tidak ikut kepada tadbir itu jika Tuhan membatalkan tadbir itu sebelum kandungan lahir. Yang dimaksud dengan pembatalan di sini adalah melalui cara khusus, semuanya menjualnya kepada orang lain, kan melalui pencabutan tadbir oleh si Tuhan melalui ucapan seperti yang diterangkan sebelumnya. Jadi maksudnya tadbir itu tidak boleh dibatalkan, tapi kan dijual kan boleh. Nah, kalau dijual berarti batal tadbirnya. Kalau mudabbar keabdil fi hayatis sayyid. Budak mudabbar yang disiapkan merdeka jika tuannya meninggal dunia, kedudukannya sama dengan budak sepenuhnya selama tuannya masih hidup. Yasihu tadbiru mukatabin wa aksuhu. Kama yasihu takliku
in katabin. Status mukatab, budak yang menyicil kepada tuannya untuk kemerdekaan dirinya, sah dialih statuskan menjadi mujabar. Dan pula sebaliknya, bagaimana sah pula menggantungkan kemerdekaan budak mukatab dengan satu hal. Sekarang pengakuan budak mudabar dapat dibenarkan melalui sumpah. Yusaddaqul mudabar biyaminin fima wujida ma'ahu. Faqala kasbuhu ba'dal mauti. Faqala waris bal qablahu. Li'annal yad lahu. Pengakuan seorang budak mudabar tentang segala sesuatu melalui sumpah. Dia mengatakan, aku sendirilah yang menghasilkan barang-barang ini sudah Tuhan meninggal dunia. Lalu ahli waris Tuhan berkata, tidak, bahkan sebelumnya. Maka yang dibenarkan adalah pengakuan budak mudabar setelah disumpah untuk kebenaran pengakuannya. Dikatakan demikian karena dialah yang memegang dan menguasai barang-barang tersebut yang diakuinya. Sekarang al-kitabah lah. Al-kitabah. Sudah wallahu alam. Wallahu alam al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad أتقضي لنا بجهاد من الحاجات وتطهرنا من التنقل وتبلغنا بأسر الغايات من جميع الخيرات بالحكمة الأمد Amin. اللهم علمنا علما نفوت Amin. وارزقنا فهما نرجو والمسلمين اللهم ارزقنا فهم النبيين ومن المرسلين الملائكة الربيع الرحيم اللهم أكرمنا بأبدأ kami أفتح لنا أبواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin.